Pajak, pajak, pajak. Nah, kalian pasti sudah tidak asing mendengar kata pajak. Saya, Natalia Devaliana, akan menjelaskan ke kalian apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, saya Hexapres Marcelia akan menjelaskan kepada kamu semua nih apa sih itu subjek pajak dan objek pajak. Tenang aja, pajak itu serius, tapi penjelasannya nggak susah kok. Ya ikut aku ya. Jadi guys, subjek pajak itu artinya pihak mana sih yang sebenarnya harus bayar pajak, atau ibarat itu kayak siapa sih yang harus bayar pajak? Nah, subjek pajak itu termasuk orang pribadi seperti karyawan, freelancer, influencer, pelaku UMKM, dan yang lain. Selanjutnya ada badan usaha seperti PT, CV, koperasi, dan yang lain. Yang terakhir itu selanjutnya ada perusahaan asing yang membuka usaha di Indonesia. Intinya selama kamu punya penghasilan, punya cuan, dapat gaji, kamu wajib bayar pajak ya. Nah, selanjutnya akan bahas nih apa itu objek pajak. Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, objek pajak itu sumber atau penghasilannya. Ibaratnya kalau pajak adalah sebuah game sepak bola, subjek pajak itu pemainnya, objek pajak itu bolanya. Jadi contoh realnya itu seperti karyawan yang mendapatkan gaji, perusahaan yang punya keuntungan, atau UMKM yang mempunyai penghasilan. Jadi gampangnya, subjek itu siapa sih yang harus bayar pajak, dan objek itu apa sih yang harus dibayar. Nah, gampang kan? Apa itu arti dari subjek dan objek pajak? Jadi kamu sudah paham belum? Subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi salah satu kondisi, yaitu yang pertama bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang ketiga dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya yaitu orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Yang ketiga tetap sebagai subjek pajak luar negeri jika memiliki dokumen resmi seperti KITAS, kitab, paspor diplomatik, surat keterangan pejabat negara, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa bukan penduduk di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada objek pajak final. Penghasilan di bawah ini merupakan objek pajak final, artinya PPh finalnya tidak digabungkan dalam perhitungan SPT tahunan dan tidak dapat dikreditkan. Contohnya yaitu yang pertama, penghasilan bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara. Yang kedua yaitu hadiah undian. Yang ketiga yaitu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa. Yang keempat yaitu penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan penyewaan tanah atau bangunan, dan usaha jasa konstruksi. Yang kelima yaitu penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Contohnya UMKM yang menggunakan tarif final. Subjek pajak dalam negeri atau SPDN adalah pihak yang dikenai kewajiban perpajakan di Indonesia karena memiliki domisili atau keberadaan di Indonesia. Terdapat 3 jenis SPDN. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri, yaitu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan dalam negeri, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pajak tersendiri. Intinya, kalau kamu tinggal dan punya aktivitas ekonomi di Indonesia, kamu adalah SPDN yang wajib bayar pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri. Objek pajak BUT sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi
luar negeri atau badan luar negeri untuk menjalankan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa kantor cabang, pabrik, gedung proyek kontribusi, pertambangan, maupun agen yang mewakili perusahaan luar negeri. Objek pajak BUT adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT dari kegiatan di Indonesia yang meliputi: pertama, penghasilan dari kegiatan usaha BUT; kedua, penghasilan kantor pusat yang terkait dengan BUT; ketiga, premi asuransi terkait kegiatan BUT; keempat, kegiatan atas laba setelah pajak yang dianggap dialihkan ke kantor pusat. Jadi, kalau BUT dapat uang dari kegiatan di Indonesia, itu adalah objek pajak. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak didirikan di Indonesia, tetapi warga negara asing mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, misalnya nih, perusahaan Amerika menyewakan alat berat untuk proyek yang ada di Pontianak. Nah, walaupun perusahaan tersebut milik warga negara asing, tapi mereka mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Jadi, mereka tetap dikenai pajak oleh pemerintahan Indonesia. Ya. Jadi, walaupun bukan warga negara Indonesia, tapi mendapatkan penghasilan dari negara Indonesia, perusahaan atau orang dari luar negeri tetap harus wajib membayar pajak kepada negara Indonesia ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing; yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain yang dari negara asing, dan orang-orang yang bekerja yang membantu mereka dan tinggal bersama dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, organisasi internasional seperti Indonesia yang sudah menjadi anggota organisasi dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha di Indonesia. Bukan subjek pajak, merujuk pada pihak atau entitas tertentu yang menurut Undang-Undang Perpajakan yang tidak memenuhi syarat atau kriteria tertentu untuk dikenakan kewajiban pajak dalam membayar pajak, meskipun menerima atau memperoleh penghasilan. Bukan objek pajak, yaitu penghasilan atau transaksi tertentu yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 3 yang tidak termasuk objek pajak yaitu: 1. Bantuan atau sumbangan seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta yang termasuk sebagai pengganti saham. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi karena terjadinya kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung. Yang kelima, iuran yang diterima seperti dana pensiun. Yang keenam, beasiswa. Dan yang ketujuh, bantuan atau santunan.